Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Baru saja ada kabar baik, pemerintah menyetujui anggaran khusus pembelian alutsista untuk tahun 2021 sebesar 20,7 miliar dolar atau setara dengan 298 triliun rupiah. Dana itu diperoleh melalui pinjaman luar negeri atau PLN. Jika anggaran ini dikaitkan dengan pembelian 36 jet tempur Rafale dan 6 kapal perang Frame, maka masih terbuka peluang untuk memperoleh alutsista strategis lainnya, seperti 12 jet tempur F-15 Eagle II, 8 kapal perang frigate Mogami Class dari Jepang, 4 kapal selam dari Prancis atau Jerman, dan lain-lain. Alhamdulillah. Sebentar, jangan kemudian lantas bilang gede amat atau banyak banget. Penjelasan sederhananya begini. Anggaran sebesar 20,7 miliar dolar itu, uangnya ada di pinjaman luar negeri, tidak ada di kas APBN. Nanti kita yang bayar cicilan, dengan limit bisa sampai 25-30 tahun, dengan bunga ringan. Dana ini setara dengan nilai manfaat atas kegunaan investasi alat pertahanan yang bisa mencapai umur ekonomis dan teknis 30 tahun. Mirip seperti kita membeli rumah dengan pola KPR. Bayar uang muka dulu, rumah sudah jadi, bisa kita tempati. Pihak bank bayar lunas ke pengembang, dan kita bayar angsuran ke bank. Bisa sampai 15-20 tahun. Pemerintah Perancis diprediksi akan menanggung 80-90% dari nilai kontrak pembelian alutsista made in Perancis, yang kemudian menerima cicilan pembayaran dari pemerintah Indonesia dengan durasi 25-30 tahun. Semua diawali dengan kontrak efektif, di mana pihak pembeli alutsista membayar uang muka. Ya seperti itulah, kelihatannya enak sekali. Kita beli dari Perancis dan dibayari oleh pemerintah Perancis. Tapi ingat, itu adalah hutang yang harus tetap dibayar. Jepang sudah memberi lampu hijau soal pinjaman lunak ini. Kalau tercapai kesepakatan membeli 8 frigate Mogami Class, maka model angsurannya persis seperti Perancis. Sekedar catatan, KRI Irian, kapal terbesar jenis penjelajah yang dibeli dari Uni Soviet di era Trikora tahun 1962, cicilannya baru lunas tahun 1984, sekitar 22 tahun. Pembelian 40 jet tempur Hawk dari Inggris tahun 1990, baru lunas tahun 2014, sekitar 24 tahun. Dengan anggaran sebesar itu, maka tahun 2021 ini, Kementerian Pertahanan sedang dan akan belanja besar dengan pola G2G atau antar pemerintah. Artinya, kita akan mendapatkan kabar yang menggembirakan dalam program menguatkan otot alutsista tentara kita. Yang sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan adalah pengadaan 2 unit pesawat tanker pengisian BBM di udara untuk jet tempur TNI AU. Saat ini, kita hanya memiliki 1 unit pesawat tanker Hercules, karena 1 Hercules tanker yang lain jatuh ketika take off di Medan 10 tahun lalu. Jadi harus ditambah dengan prioritas cepat datang. Juga sudah ada kepastian kontrak pengadaan 5 pesawat Hercules tipe C dari Pak Desam dan 10 radar jenis GJI. Wah, belanjanya borongan nih Pak Sultan, kata gadis front office produsen alutsista dengan mata berbinar indah karena produk perusahaannya laku besar. Reformasi belanja alutsista dengan model beli borongan dan bergaya sultan sesungguhnya membawa marwah dan kebanggaan kita. Betapa tidak, selama ini kita selalu berbelanja model ketengan, eceran, alias tidak full combat. Contoh, beli jet tempur Sukhoi. Mula-mula dibeli 4 biji kosongan di era Megawati, dilanjut dengan 6 biji tanpa senjata di era SBY periode pertama, lalu nambah lagi 6 unit di era SBY periode kedua, dan baru dilengkapi persenjataan rudal. Butuh waktu hampir 10 tahun hanya untuk menggenapi 1 skadron jet tempur Sukhoi, Su-27 dan Su-30. Ini yang direformasi saat ini, beli banyak sekaligus dan full combat, bayarnya angsuran, sama saja kan? Yang kita tunggu juga adalah
kepastian melanjutkan proyek pengembangan jet tempur KFX-IFX, dan pengadaan 3 kapal selam Nagapasa kelas Batch 2 melalui transfer teknologi dengan Korea Selatan. 2 proyek strategis dan bergengsi ini memang harus disikapi dengan diskusi panjang, cerdas, dan detail untuk memastikan keandalan teknologi di dalamnya. Program KFX Korea Selatan saat ini sedang menyiapkan beberapa purwarupa yang sedang diisi jeruannya dengan mesin, avionik, radar, dan teknologi instrumen tempur lainnya. Kuartal pertama tahun depan sudah diuji terbang. Tahun depan, diniscayakan kucuran anggaran PLN khusus beli alutsista akan semakin besar lagi. Artinya, akan banyak lagi pesanan pembelian, baik dari industri pertahanan dalam negeri maupun dari produsen luar negeri. Untuk industri pertahanan dalam negeri, peluang besar mendapat order pengadaan alutsista sangat terbuka luas. Kita meyakini akan ada penambahan pesanan dalam jumlah besar untuk pengadaan tank Harimau, Panzer Anoa, Panzer Badak, dan roket Erhan produksi PT Pindad. Prediksi ke depan dan dalam waktu singkat, seluruh industri pertahanan dalam negeri akan panen raya pesanan berbagai jenis alutsista. Saat ini saja, PT PAL paling ramai pesanan. BUMN Matra Laut ini sedang mengerjakan pembangunan kapal cepat rudal atau KCR 60 meter paket lengkap, pembangunan 2 kapal perang jenis LPD rumah sakit, dan overhaul kapal selam KRI Cakra. Prediksi ke depan, sudah banyak antrian order untuk kerjasama membangun 2 kapal perang Striking Force Iver Class, kerjasama membangun kapal selam proyek Nagapasa Batch 2, kerjasama membangun kapal perang Berkamini Class, dan lain-lain. Masa depan PT PAL sangat diyakini menjadi titik tumpu penguasaan teknologi pembuatan kapal perang jenis KCR, LPD, korvet, frigate, dan kapal selam. Industri pertahanan swasta nasional juga sedang mekar bercahaya. Semua kalangan kapal swasta nasional mendapat berbagai order pembangunan sejumlah kapal, seperti kapal patroli cepat, KAL, kapal Bakamla, kapal KKP, kapal Bea Cukai, dan kapal Pol Airut, dan merawat inap beberapa kapal perang jenis LST Lawas. Bahkan, ada industri pertahanan swasta nasional yang berinisiatif membuat tank boat dan kapal perang Trimaran yang sangat dinantikan kehadirannya. Dan ini, tolong dicatat dan diingat, bahwa sepanjang sejarah perjalanan Republik ini, baru 10 tahun terakhir ini, industri pertahanan dalam negeri, baik BUMN maupun swasta nasional menjadi bangkit, berkembang pesat, dan sudah mampu menguasai sejumlah teknologi alutsista canggih. Luar biasa, sebuah kebanggaan nasional, tapi luput dari pemberitaan.